Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Sati dari kelas 10 MP1. Kali ini topiknya sangat menarik, yaitu tentang kenakalan remaja. Masa remaja itu emang masa yang serba ingin tahu, penuh semangat, dan kadang juga penuh drama. Di usia ini, anak-anak mulai berubah jadi pribadi yang lebih mandiri. Mereka pengen punya ruang sendiri, coba hal-hal baru, dan lebih banyak ngabisin waktu sama teman-temannya daripada sama keluarga. Itu semua wajar banget karena memang itulah bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Tapi sayangnya, di tengah proses itu gak sedikit juga remaja yang akhirnya salah jalan. Mereka bisa terlibat dalam hal-hal negatif seperti membolos, merokok, tawuran, bahkan sampai pakai narkoba atau melakukan kejahatan. Kenakalan remaja kayak gini sebenarnya bukan hal baru, tapi tetap jadi masalah yang bikin banyak orang tua, guru, bahkan masyarakat jadi khawatir. Apalagi sekarang, hidup di zaman modern yang semuanya serba digital dan cepat, tantangan buat remaja jadi makin berat. Gampang banget buat dapat pengaruh buruk dari internet, media sosial, tontonan yang kurang mendidik, atau bahkan dari teman-teman sebayanya. Belum lagi kalau di rumah mereka nggak dapat perhatian atau pengawasan yang cukup. Itu bisa makin mendorong mereka buat cari pelarian di luar sana. Karena itulah penting banget buat orang tua dan orang-orang di sekitar remaja buat ngerti kenapa mereka bisa nakal. Gak cuma nyalahin atau marahin aja, tapi juga perlu tahu penyebabnya, baik dari luar kayak lingkungan dan pertemanan maupun dari dalam diri si anak sendiri kayak masalah emosi, kepercayaan diri, atau gangguan psikologis. Selanjutnya adalah faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama, faktor eksternal atau lingkungan. Pengaruh teman sebaya. Remaja cenderung menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Jika dikelilingi oleh teman yang terlibat kenakalan, kemungkinan besar remaja tersebut akan terpengaruh. Yang kedua, keluarga dan lingkungan rumah. Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, konflik dalam keluarga atau kurangnya kasih sayang, ketidakstabilan rumah tangga bisa mendorong anak mencari pelarian di luar rumah. Yang ketiga, kondisi ekonomi dan sosial. Lingkungan miskin, penuh kekerasan, atau kurang akses pendidikan dan hiburan positif, remaja mungkin melakukan kenakalan sebagai bentuk pelarian dari tekanan sosial dan ekonomi. Yang keempat, media dan teknologi. Konten di media sosial, TV, dan musik yang mempromosikan kekerasan, seks bebas, atau penggunaan narkoba. Selanjutnya, faktor internal atau pribadi remaja. Yang pertama, gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan, gangguan perilaku, atau bipolar. Perilaku kenakalan bisa menjadi ekspresi dari tekanan psikologis yang mereka rasakan. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri. Remaja yang merasa tidak dihargai atau memiliki harga diri rendah mungkin mencari perhatian melalui kenakalan. Mereka merasa dianggap saat berani melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang ketiga, rasa ingin tahu dan eksplorasi. Fase remaja adalah masa eksplorasi dan pencarian jati diri. Keinginan untuk mencoba hal baru bisa menyebabkan mereka bereksperimen dengan perilaku negatif. Yang keempat, ada faktor genetik. Ada kecenderungan genetik terhadap perilaku impulsif atau menyimpang. Namun, pengaruh ini biasanya berinteraksi dengan lingkungan dan tidak sepenuhnya menentukan. Cara mencegah kenakalan remaja. Yang pertama, membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Orang tua perlu menjadi tempat curhat yang nyaman bagi remaja. Ajak mereka ngobrol secara santai tapi bermakna tanpa menghakimi. Dengan begitu, anak merasa dihargai dan didengar, bukan hanya dinasihati. Yang kedua, memberikan dukungan emosional dan mental. Karena remaja rentan mengalami gangguan psikologis seperti stres, depresi, atau cemas, penting bagi orang tua untuk peka terhadap perubahan suasana hati dan perilaku anak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri anak. Remaja yang percaya diri cenderung tidak mudah terpengaruh oleh hal negatif. Orang tua bisa membantu membentuk harga diri anak dengan cara memberikan pujian atas usahanya, bukan hanya hasil. Mengajak anak mencoba hal baru yang positif sesuai minatnya. Yang keempat, memberikan batasan yang jelas tapi tidak kaku. Remaja tetap butuh batas dan aturan, tapi dengan pendekatan yang fleksibel dan bisa dinegosiasikan. Yang kelima, menjadi contoh yang baik.
anak belajar dari apa yang dilihat. Jika orang tua menunjukkan perilaku baik, jujur, dan menghargai orang lain, maka anak pun akan lebih mudah menirunya. Yang keenam, mengarahkan rasa ingin tahu anak ke hal yang positif. Karena rasa penasaran tinggi, ajak anak untuk menyalurkannya ke aktivitas yang membangun. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Sangat menarik bukan untuk saat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.